Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bu Ratna berdoa semoga hari ini kalian masih diberikan semangat untuk terus belajar. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah sekolah kita sekarang sudah memulai simulasi tatap muka terbatas. Kalau misal simulasinya ini lancar, maka kita bisa tatap muka secara maksimal. Doakan ya, semoga sekolah kita simulasinya berjalan dengan lancar. Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang sedang mengikuti simulasi PTM terbatas ini juga sehat selalu, agar kita bisa langsung tatap muka lagi. Pada pagi hari ini, Bu Ratna akan membahas tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Di sini ada gambar orang wudhu. Sebelum Bu Ratna mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Ratna akan memberitahu tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu apa? Kompetensi dasar adalah capaian atau hal-hal mendasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang terakhir, menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Namun pada kesempatan kali ini tidak langsung semua kompetensi dasarnya Bu Ratna sampaikan ya. Kita satu-satu terlebih dahulu materinya. Dan video ini akan berlanjut menjadi part 2 dan part 3. Ini part satunya. Bagi kalian yang belum like and subscribe channel YouTube-nya Bu Ratna, silahkan like and subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video-video Bu Ratna terbaru. Dan sebelumnya Bu Ratna ingin mengingatkan bahwa video Bu Ratna ini betul-betul bertujuan hanya untuk edukasi, bukan untuk memprovokasi ataupun menyalahkan ajaran agama yang lain. Apa yang Bu Ratna sampaikan insya Allah sudah sesuai dengan syariat agama Islam yang Bu Ratna tahu, karena Bu Ratna sendiri masih belajar, masih mengaji bagaimana ajaran Islam itu secara menyeluruh. Nah, untuk itu kita belajar bersama ya. At-tuhuru syatrul iman, artinya bersuci itu setengah dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kenapa di sini setengahnya kok bukan sebagian? Dalam bahasa matematika, sebagian itu ada 1/3, 2/3, ada 1/4 dan lain sebagainya. Itu namanya sebagian. Ada bagian-bagian tertentu. Tapi kalau setengahnya iman, berarti bisa dikatakan bahwa bersuci atau kesucian atau kebersihan itu setengahnya iman, separohnya iman. Yang namanya setengah itu pasti 1/2. Ibaratnya kalau keimanan 1, ibaratnya ya, kalau keimanan 1 berarti kalau kebersihan itu setengahnya dari keimanan. Kenapa demikian? Kok bisa setengahnya dari iman? Karena ada beberapa ibadah-ibadah yang krusial, yang ibadah yang penting sekali yang harus kita jalankan sehari-hari. Contohnya sholat harus dilaksanakan ketika keadaan kita suci. Ada juga ibadah puasa, ada juga ibadah haji dan umroh, itu juga harus dalam keadaan yang suci. Nah, bab ini akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh itu apa? Secara bahasa, toharoh artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas dan najis, kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lain. Menggunakan air maupun tanah atau debu yang suci. Sedangkan menurut hukum syara, toharoh artinya suci dari hadas dan najis.
Banyak sekali pengertiannya, dan apabila kalian mau menyimpulkan dengan bahasanya sendiri tentu boleh sekali. Toharoh itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah lahiriah, kemudian yang kedua adalah batiniah. Kalau toharoh lahiriah itu menghilangkan najis dan hadas. Kalau toharoh batiniah mensucikan hati dari syirik, iri dengki, terus niat yang tidak baik. Kalau lahiriah itu kan fisik, kalau batiniah itu lebih ke dalam hatinya kita, dibersihkan hatinya kita gitu, agar hati kita senantiasa bersih. Nah, kalau kita membicarakan toharoh, pasti kita akan membicarakan suci, najis, bersih, dan kotor. Suci itu apa? Suci adalah kondisi seseorang yang bersih dari najis dan hadas. Kalau bersih, bebas dari kotoran, bening, tidak keruh, maksudnya air ya, atau tidak tercemar, bebas dari polusi, itu namanya bersih. Kalau najis, artinya adalah kotoran yang menjadi sebab tidak sahnya ibadah tertentu. Contoh ibadah tertentu apa? Seperti sholat, seperti puasa, kemudian ada tawaf ketika haji dan umroh. Itu harus dalam keadaan yang suci. Tapi kalau semisal Bu, kita kan kencing najis ya, terus kalau puasa batal. Nah, itu beda ya, pembagian najis itu nanti kita bagi-bagi sendiri. Lalu yang kotor itu apa? Pengertian kotor adalah sesuatu yang tidak bersih. Otomatis ya, sesuatu yang tidak bersih itu pasti kotor, itu sudah otomatis. Ada yang mengatakan bahwa kalau suci itu berarti bersih, kalau najis berarti itu kotor. Nah, jangan sampai salah kaprah, karena hal itu adalah beda substansi. Apanya Bu yang beda substansi? Nah, kalau suci dan najis itu adalah istilah hukum agama, ya, istinbatul ahkamnya itu dari syariat agama. Lebih-lebih lagi agama Islam. Tapi kalau bersih dan kotor itu istilah dari kesehatan ataupun medis. Jadi suci kurang tepat ya apabila dikatakan kalau suci itu pasti bersih, kalau najis itu pasti kotor. Itu kurang tepat. Karena apa? Beda substansi itu. Jadi jangan sampai salah kaprah. Contohnya suci yang tidak bersih. Air sungai dalam agama Islam itu dihukumi suci. Air sungai itu dihukumi suci. Tapi kalau dari Kementerian Kesehatan, dari orang-orang medis tidak menganjurkan air sungai itu diminum secara langsung, ataupun air sungai digunakan untuk kakus setiap hari, itu tidak diperkenankan. Karena air sungai itu termasuk air yang mengandung kuman dan bakteri, termasuk air yang kotor kayak gitu. Beda lagi kalau tuk, beda lagi kalau mata air, itu pun harus, kalau tuk sama mata air itu pun harus ada prosedur tertentu sebelum air itu untuk digunakan. Kemudian yang najis tapi kemudian bersih tapi tidak suci. Contohnya bersih tapi tidak suci adalah semisal gini, WC itu harus selalu bersih ya. WC itu harus selalu bersih, di keramik, di sabun gitu ya. Kemudian dibersihkan terus, disabun terus gitu. Tapi yang namanya WC itu oleh agama Islam dihukumi najis. Jadi WC itu dihukumi tempat yang najis. Walaupun bersih, tapi WC itu tidak dihukumi suci. Nah, seperti itu. Kemudian yang najis tapi sesuatu yang najis tapi menurut medis tidak kotor. Semisal gini,
Sebelumnya Bu Ratna minta maaf ya, sebelumnya saya sendiri, saya Ratna Sundari Puspitosari, saya guru di SMP Negeri 3 Laksono, kebetulan saya mengampu mata pelajaran PAI. Apabila video saya kali ini menyinggung banyak pihak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, saya minta maaf yang setulus-tulusnya, karena saya menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan ajaran agama yang saya anut, tidak menyalahkan ajaran agama lain ataupun memprovokasi ataupun mencari pembenaran tentang agama saya sendiri. Saya yakin setiap agama mempunyai aturannya masing-masing. Begitu juga dengan agama saya. Dan apa yang saya sampaikan di sini adalah sesuatu hal yang memang sesuai dengan ajaran yang saya anut. Tidak bermaksud untuk menyinggung berbagai pihak. Sesuatu yang najis tapi tidak dihukumin kotor, semisal anjing ya, anjing kalau dalam ajaran Islam yang Bu Ratna tahu adalah najis. Ketika kita kok semisal ada orang memelihara anjing, anjingnya bersih ya, dimandikan terus, bahkan dibawa ke dokter hewan seperti itu, kok semisal Bu Ratna memegangnya, kemudian habis memegang anjing itu, Bu Ratna langsung cuci tangan menggunakan sabun. Menurut agama itu najis, menurut agama Islam itu najis. Walaupun secara medis Bu Ratna sudah cuci tangan pakai sabun berarti tidak kotor. Nah, tapi menurut agama itu najis. Cara membersihkan najisnya bagaimana? Kalau memegang anjing, kita harus membasuh dengan air 7 kali, kemudian yang terakhir menggunakan lumpur seperti itu. Setelah menggunakan lumpur ya dibasuh lagi menggunakan air. Jadi najisnya hilang, kotorannya juga hilang seperti itu. Nah, apa sesuatu yang kotor tapi tidak najis? Ada beberapa jumhur ulama yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang halal untuk dimakan itu tidak najis. Tapi yang namanya kotoran, yang namanya feses, hewan ataupun manusia secara medis itu kotor. Jadi tidak boleh kita memegangnya atau membersihkannya dengan tangan telanjang. Paling tidak kita harus menggunakan sarung tangan atau alat bantu lainnya seperti sapu ataupun citra kayak gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah, suci, najis, bersih, dan kotor itu beda substansi. Kalau suci dan najis sekali lagi itu berdasarkan syariat agama Islam. Tapi kalau bersih dan kotor itu sesuai dengan kesehatan maupun medis. Sampai sini paham ya anak-anak? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Macam-macam najis. Najis itu ada yang namanya najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air di bagian yang terkena najis, meskipun bekas najisnya masih melekat. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui. Maksudnya bayi laki-laki yang baru lahir, yang dia itu makan baru saja menyusui, itu najisnya najis ringan. Kalau semisal dia mengeluarkan kencing gitu ya, itu najisnya termasuk najis yang ringan. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh, artinya adalah najis sedang. Cara membersihkannya cukup dengan mengalirkan air ke benda yang terkena najis sampai najisnya hilang. Contohnya itu ada darah, ada nanah, ada air seni, ada feses, ada kotoran hewan yang tidak halal. Kalau kotoran hewan yang tidak halal itu masuknya ke najis yang mutawasitoh. Kalau kotoran hewan yang halal itu ada jumhur ulama yang mengatakan bahwa itu tidak najis, makanya boleh digunakan untuk pupuk ya, pupuk kompos ataupun teknologi biogas itu boleh. Tapi tetap saja
penggunaan pupuk kompos ataupun pemanfaatan biogas itu harus sesuai dengan prosedur kesehatannya bagaimana. Darah, Bu, kalau saya kebeler gimana? Nah, beda ya, darah kita terluka dengan darah head itu beda. Kalau semisal darah kita terluka itu diguyur air kemudian diplester tidak masalah, tapi beda lagi kalau kita darahnya darah head. Nah, pembahasan tentang darah head, nifas, dan istihadah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi jangan lupa aktifkan tombol notifikasi kalian. Najis mutawasitoh itu dibagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis aniyah. Najis hukmiyah adalah najis yang wujud zat, bau maupun warnanya tidak terlihat. Itu najis tapi tidak terlihat, seperti air kencing. Air kencing itu kadang ya, kalau air kencingnya itu kok sudah mengering, itu kadang air kencingnya sudah mengering, itu kadang kan tidak terlihat warnanya gitu kan, karena memang ada air kencing yang warnanya putih. Dalam kesehatan air kencing kan ada 4 warna ya, ada yang kuning, ada yang kuning keruh, ada yang bahkan coklat, kemudian ada yang putih kayak gitu. Yang putih itu maksudnya bening, bukan putih seperti susu. Nah, itu kadang yang bening itu kalau semisal sudah kering kadang itu tidak ada warnanya gitu, tidak terlihat. Ataupun kadang baunya juga tidak terlalu menyengat karena mungkin yang dikonsumsi adalah banyak air putih yang dikonsumsi ya, jadi bau air seninya itu tidak begitu menyengat. Tapi walaupun seperti itu tetap dihukumi najis. Kemudian kalau najis aniyah artinya adalah najis yang wujud zat, bau maupun warnanya itu terlihat. Di sini pesannya rasa ya, maaf. Kalau aniyah itu najis yang wujud zat, bau maupun warnanya itu terlihat. Jadi najisnya itu betul-betul kelihatan. Contohnya apa? Darah, nanah, feses, kayak gitu kan. Itu kan jelas terlihat, wujud zatnya jelas terlihat kayak gitu. Kalau hukmiyah itu adalah najis yang wujud zatnya, bau ataupun warnanya tidak begitu terlihat. Yang keempat adalah najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis berat yang cara membersihkannya dengan mencuci sebanyak 7 kali dan diantaranya 1 kali menggunakan air yang bercampur tanah. Contohnya air liur anjing dan babi, seperti yang sudah Bu Ratna terangkan di awal, seperti itu. Macam-macam hadas. Hadas itu adalah keadaan seseorang yang sedang menanggung najis. Bedakan antara hadas dan najis. Kalau najis adalah sesuatu kotorannya, kalau najis itu kotorannya. Tapi kalau hadas adalah orang yang sedang menanggung najisnya, orangnya, keadaannya, keadaan orang tersebut, itu namanya hadas. Tapi kalau najis itu kotorannya. Apa saja hadas? Itu ada kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil seperti mengeluarkan kotoran, seperti feses, kencing atau kentut, kemudian hilang akal ataupun tidur, kemudian terkena najis mukhafafah maupun mutawasitoh. Kalau hadas besar itu berhubungan suami istri, keluar air mani. Air mani itu bisa sperma ya. Kalau keputihan itu najis bukan, Bu, bukan. Kemudian ada haid, melahirkan, nifas bagi perempuan, juga meninggal dunia. Makanya orang yang meninggal dunia itu pasti disucikan, dimandikan gitu, karena itu menanggung najis. Nah, diingat-ingat ya, haid, melahirkan, nifas itu diperuntukkan bagi perempuan. Makanya Allah itu sangat benci kepada orang yang merubah kelaminnya dari laki-laki ke perempuan, dari perempuan ke laki-laki, karena perempuan dan laki-laki oleh Allah diciptakan berbeda dan mempunyai kewajibannya masing-masing, terutama dalam hal bersuci itu sendiri-sendiri. Kalau semisal
kok dia merubah jenis kelaminnya, berarti dia merubah hukum Allah secara keseluruhan, kayak gitu. Makanya Bu Ratna berpesan, apapun yang terjadi pada diri kalian, bagaimanapun keadaannya kalian, jangan sampai besok kalian itu na'udzubillah min dzalik ya, sampai mengganti jenis kelamin, jangan sampai. Alat toharoh itu apa? Yang Bu Ratna bahas di sini adalah toharoh lahiriah ya. Kalau batiniah mungkin bisa di lain waktu. Alat toharoh yang pertama adalah air. Air itu terbagi menjadi 4, ada air mutlak, air mustakmal, air musamma, dan air mutanajis. Kalau air mutlak itu adalah air yang suci, yang bisa mensucikan, air suci yang bisa mensucikan itu. Kemudian air mustakmal adalah air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Contohnya apa? Seperti air kopi, air teh, air susu, itu kan suci ya, dan boleh dimakan, halal tuh ya untuk diminum, tapi tidak bisa untuk bersuci. Air musamma itu air yang makruh, intinya itu tentang kalau yang makruh itu kalau bersuci untuk wudhu itu diperbolehkan. Semisal air yang ada di gentong besar, yang gentongnya itu tidak tertutup gitu kan, itu dihukuminya kalau semisal mau berwudu, kalau gentongnya besar melebihi 2 kolah itu boleh untuk berwudu. Tapi kan kita mamang ya, ini ada kotoran cicaknya tidak, ini ada kotoran hewan yang najis tidak, seperti itu. Kemudian kalau air mutanajis adalah air yang najis gitu, air yang ya sudah terkena najis, jadi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Alat toharoh selanjutnya adalah tanah ataupun debu. Tanah ataupun debu itu bisa mensucikan najis mughaladoh, seperti najis mughaladoh yang Bu Ratna sampaikan di awal adalah ketika kalian menyentuh anjing ataupun babi, kemudian kalian membasuh tangan kalian menggunakan air yang mengalir, kemudian untuk ke-7 kalinya kalian menggunakan, jadi membasuhnya itu sampai 6 kali ya, 6 kali menggunakan air, kemudian yang ke-7 kalinya kalian menggunakan tanah, dibasuhkan ke tanah, kemudian diguyur lagi pakai air. Itu cara mensucikan najis mughaladoh. Nah, tanah ataupun debu selain bisa mensucikan najis mughaladoh, juga bisa menjadi pengganti apabila tidak ada air mutlak ataupun air musamma. Kalau betul-betul tidak ada air, dalam keadaan yang betul-betul mendesak, harus segera sholat gitu, boleh menggunakan tanah ataupun debu, namanya tayamum. Apabila air, tanah atau debu tidak ada dan kalian betul-betul sudah harus bersuci gitu ya, keadaannya sudah betul-betul darurat, kalian bisa menggunakan batu, kain, kertas, tisu, atau yang lain sebagainya yang bisa menghilangkan najis tersebut. Pengganti apabila tidak ada air mutlak. Kemudian ketika kalian nanti kok sudah menemukan air, ya disucikan lagi untuk menggunakan air agar lebih bersih. Kalau suci sih sudah suci ya. Kalau memang dalam keadaannya betul-betul terpepet, tidak ada air ataupun tanah, kalian bisa menggunakan batu, bisa menggunakan kain, bisa menggunakan kertas kayak gitu. Untuk sementara waktu, ataupun kalau sudah menemukan air bisa dibilas lagi menggunakan air. Kalau sucinya, hukum sucinya sudah suci, tapi kalau untuk bersihnya, kalau belum diguyur menggunakan air kan kurang bersih. Nah, makanya kalau menemukan air langsung diguyur pakai air. Selanjutnya adalah hikmah toharoh. Ketika toharoh itu hikmahnya apa saja? Yang pertama adalah melancarkan ibadah. Ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, tawaf dalam haji dan umroh itu mengharuskan kita suci dari najis. Jadi kalau kita kok keadaannya suci, kita terus bersuci, maka
ibadahnya kita tuh lancar, kita mau sholat ya jadi lancar kayak gitu. Karena sebelum sholat kita harus ibadah. Kalau kita sebelum sholat kita harus wudhu, maaf ya. Kalau kita kok belum wudhu itu tidak bisa sholat kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah pola hidup sehat. Menjaga kesucian diri secara tidak langsung kita menjaga kebersihan. Karena apa? Kalau kita sholat 1 hari 5 waktu itu sholat yang wajib ya, berarti bisa dihitung kita wudhunya 1 hari 5 kali kayak gitu. Dan kita menjaga diri dari najis, otomatis kan kita jadi orang yang bersih. Walaupun najis dan suci itu berbeda substansi, tapi ketika kita kok menjaga kesucian secara tidak langsung tuh kita menjaga diri kita agar selalu bersih. Dengan demikian kita menerapkan pola hidup sehat, cuci tangan sebelum makan, apalagi dalam era pandemi seperti ini banyak-banyak mencuci tangan gitu kan. Tidak hanya najisnya hilang, tapi juga tangan kita bersih sehingga kita menjadi orang yang mempunyai pola hidup sehat. Kalau kita hidupnya sehat, pola hidup kita sehat, tubuh kita kuat, maka hidup kita lebih bermakna. Karena ibadahnya orang yang sehat sama orang yang sakit tentu berbeda. Kalau kita ibadahnya lancar, tubuh kita sehat, otomatis kita hidupnya juga lebih nyaman seperti itu. Lingkungannya kita bersih, lingkungannya kita suci, enak dipandang, udaranya kita sejuk gitu kan, baunya wangi. Nah, kita hidupnya lebih nyaman. Dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian tubuh yang terkena basuhan air wudhu akan bersinar ketika hari kebangkitan nanti. Jadi kalau bagian tubuh kalian, muka, tangan, rambut, kaki, telinga, kayak gitu dan lain sebagainya yang terkena basuhan air wudhu, itu ketika kita dibangkitkan dari kubur akan lebih bersinar. Demikian yang bisa Bu Ratna sampaikan. Ada kurang lebihnya Bu Ratna betul-betul minta maaf sekali, karena bukan mengeluh ya, tapi harus Bu Ratna sampaikan bahwa hari ini Bu Ratna bertepatan mengajar simulasi di kelas 7, sekaligus Bu Ratna ngajar kalian lewat daring. Jadi Bu Ratna ngajarnya itu double. Kalau ada bahasa yang campur aduk, kalau ada tutur kata yang salah, kalau ada hal-hal yang banyak tidak bisa dimengerti, silahkan tanyakan kepada Bu Ratna. Nomor WA Bu Ratna ada di grup. Kemudian bagi kalian siapapun yang melihat video saya, ada ingin tanya-tanya lebih lanjut ataupun menanyakan dalil-dalilnya, karena memang dalilnya belum bisa saya sampaikan secara full di video ini, silahkan saja tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Sekali lagi video ini pure betul-betul hanya untuk edukasi, tidak untuk memprovokasi agama lain. Saya cinta damai, saya cinta toleransi. Jangan lupa jaga jarak, banyak-banyak mencuci tangan, menggunakan air yang mengalir, selalu menggunakan masker. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.